Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Ramadhani, NIM 190301081. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1, desain tebal perkerasan jalan. Langsung saja, kita mempunyai soal sebagai berikut. Di sini ada awal umur rencana, yaitu tahun 2005. Yang pertama, jumlah LHR pada awal umur rencana sebagai berikut. Mobil penumpang ada 1.308,1 kendaraan, bus 8 ton, 408,1 kendaraan, truk 2 as 10 ton, ada 80,81 kendaraan, dan truk 3 as 20 ton, ada 40,81 kendaraan. Yang kedua ada klasifikasi jalan. Jalannya menggunakan jalan arteri dan memiliki 6 jalur 2 arah terbagi. Yang ketiga, pertumbuhan lalu lintasnya sebesar 5% per tahun. Yang keempat, curah hujan rata-rata per tahunnya ada 900 mili per tahun. Dan yang kelima, kelandaian rata-rata jalannya sebesar 12%. Dan yang keenam, jenis lapisan perkerasan jalan yang digunakan. Untuk lapisan permukaannya menggunakan limestone, roughness kurang dari 1000 mm per kilometer. Dan pondasi atasnya menggunakan batu pecah kelas A, serta pondasi bawahnya menggunakan sirtu kelas A. Lalu yang ketujuh, nilai sebar segmennya sebesar 2,4%. Dan di sini kita akan merencanakan tebal perkerasan lantur tersebut menggunakan metode analisa komponen dengan umur rencana 15 tahun. Langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama, kita menghitung LHR atau lintas harian rata-rata. Lintas harian rata-rata ini komposisi kendaraan awal umur rencana, yaitu tahun 2005. Mobil penumpangnya ada 1.308,1 kendaraan per hari, bus 8 tonnya 408,1 kendaraan per hari, truk 2 as 10 tonnya 80,81 kendaraan per hari, dan truk 3 as 20 tonnya 40,81 kendaraan per hari. Lalu kita mendapatkan LHR 2005-nya yaitu sebesar 1.837,82 kendaraan per hari. Dan yang B adalah jumlah LHR pada akhir umur rencana, yaitu tahun 2020. LHR pada akhir umur rencana ini mempunyai rumus, yaitu LHR tahun 2005 dikalikan 1 ditambah I pangkat N. I ini yaitu adalah pertumbuhan lalu lintas yang sebesar 5% per tahun. 5% jadinya 0,05. Dan N adalah umur rencana, yaitu 15 tahun jadi 15. Mobil penumpang 1.308,1 dikalikan 1,05 dipangkatkan 15, yaitu sebesar 2.719,445 kendaraan per hari. Dan bus 8 tonnya 848,410 kendaraan per hari, truk 2 as 10 tonnya 167,998 kendaraan per hari, dan truk 3 as 20 ton sebesar 84,841 kendaraan per hari. Lalu kita menambahkan LHR 2020-nya sebesar 3.820,694 kendaraan per hari. Yang kedua, kita menentukan angka ekuivalen atau E. Angka ekuivalen ini kita dapatkan dari tabel 1. Tabel 1 yaitu yang ini. Karena mobil penumpang kita ibaratkan 2 ton, yaitu jadinya 1 tambah 1. Bus 8 ton, jadinya 3 tambah 5. Truk 2 as 10 ton, 4 tambah 6. Truk 3 as 20 ton, 6 tambah 7 tambah 7. 1 tambah 1 ini, kan ini 1 kilogram itu 1 ton. Tadi kan mobil penumpang 1 tambah 1 jadinya 0,002 ditambah 0,002. Lalu ada bus 8 ton itu 3 tambah 5. 3 tambah 5. 3-nya itu 0,0183 tambah 0,1410. Dan seperti itu seterusnya. Lalu mobil penumpang ini sebesar 0,004, bus 8 tonnya 0,1593, truk 2 as 10 tonnya 0,35, truk 3 as 20 tonnya 13,753. Lalu yang ketiga, kita menentukan lintas ekuivalen permulaan atau LEP. Dari data yang telah dapat dihitung nilai LEP, yaitu mobil penumpang
rumus dari LHP adalah LHR kali C kali E. C ini adalah kita dapatkan dari ini, lampiran 2. Karena kita memiliki 6 jalur dan 2 arah, jadi C-nya adalah 0,4. Ini yang ini. C-nya 0,4, E-nya ini adalah yang di atas tadi. Lalu mobil penumpang 1308,1 kali 0,4 kali 0,0004 mendapatkan hasil 0,219, 0,209, bus 8 ton, hasilnya 26,004, truk 2A 10 ton, hasilnya 11,313, truk 3A 20 ton, hasilnya 22,45. Dan kita mendapatkan LHP 2005-nya yaitu sebesar 59,976. Lalu yang keempat, kita menentukan lintas ekuivalen akhir atau LEA. Rumus LEA ini adalah LHR 1 tambah I dipangkat umur rencana dikali C kali E. Mobil penumpang 2719,455 kali 0,4 kali 0,004 mendapatkan hasil 0,435. Bus 8 tonnya hasilnya 54,06. Truk 2A 10 tonnya hasilnya 23,519 dan truk 3A 20 tonnya hasilnya 46,672. Dan kita mendapatkan LEA tahun 2020-nya yaitu sebesar 124,686. Yang kelima adalah kita menentukan lintas ekuivalen tengah atau LET. Rumusnya adalah setengah LHP ditambah LEA. LHP-nya tadi kita mendapatkan 59,976 dan LEA-nya 124,686. Dan dijumlahkan mendapatkan 184,662 dibagi 2 yaitu 92,331. Yang keenam, kita menentukan lintas ekuivalen rencana atau LER. Rumusnya LER LRT dikali umur rencana dibagi 10. LER yaitu 92,331 yang tadi dikali umur rencana 15 dibagi 10 1,5. 92,331 kali 1,5 adalah 138,496. Lalu yang ketujuh, kita menentukan tebal lapisan perkerasan. Menentukan nilai TTT atau daya dukung tanah. Dari data diketahui nilai CPR, CPR-nya 2,4%. TTT itu 4,3 log dikali, rumusnya 4,3 log dikali CPR ditambah 1,7. Ini dimasukkan 2,4, hasilnya adalah 3,33. Lalu kita lihat lampiran 3. Karena hasilnya 3,33 yang di sini, jadi kita mendapatkan ini 3,33 lampiran 3 ini di sini. Lalu yang B, kita menentukan faktor regional atau FR. Persen kendaraan berat jumlah sama dengan jumlah kendaraan berat dibagi jumlah semua kendaraan dikali 100%. Jumlah kendaraan beratnya adalah 529,72 dan jumlah semua kendaraannya adalah 183,7,82 dikali 100%. Hasilnya adalah 28,823%. Ini hasilnya kurang dari 30%. Dan curah hujannya memiliki 750 mm per tahun. Iklimnya 750 dan kelandaian jalannya 20%. Nah, dari data yang kita punya ini, kita lihat lampiran 3. Lampiran 4. Karena tadi kita memiliki FR-nya kurang dari 30% dan kelandaiannya lebih dari 10% yaitu 12% dan iklimnya kurang dari 900 mili per tahun. Iklimnya kan tadi 750 mili. Nah, kita mendapatkan angka 1,5. 1,5 ini adalah, maka faktor regional yang terdapat adalah 1,5. Jadi lampiran 4 tersebut tadi. Lalu yang C adalah indeks permukaan atau IP. Klasifikasi jalan arteri, lampiran 4.
karena kita LR-nya 138,496, maka IP-nya 2, didapatkan dari lampiran 5. Nih, karena LR-nya kita berada di antara 100 sampai 1000, maka kita mendapatkan arteri 2 sampai 2,5. Nah, ini kita mendapatkan IP yang digunakan adalah 2 sampai 2,5. Lalu indeks permukaan pada awal umur rencana atau IPO. Diketahui lapis permukaannya itu laston. Kita karena menggunakan laston, Rockness kurang dari 1000 mili per kilometer, IPO yang digunakan adalah lebih dari 4, lampiran 6. Ini lampiran karena kita menggunakan laston dan Rockness-nya kurang dari 1000, maka kita IPO-nya adalah lebih dari 4. Lebih dari sama dengan 4. Lalu yang E adalah indeks permukaan pada awal umur rencana ITP. Dari tabel dan grafik nomogram didapatkan hasil. IP-nya tadi 2 sampai 2,5, IPO-nya lebih dari sama dengan 4, DTT-nya tadi 3,33, LR-nya 138,496, dan FR-nya 1,5. Lalu ini cara membacanya adalah DTT-nya kan tadi 3,33, kita di sini. Lalu LR-nya 138,496 di sini. Lalu kita tarik dulu sini, dapatkan ITP 8,5. Lalu FR-nya 1,5 dan ITP yang kita baca adalah di sini yang 9. Jadi kita mendapatkan ITP-nya 9 nomogram 1. Lalu yang terakhir, kita menetapkan tebal perkerasan. Koefisien kekuatan relatif dilihat dari tabel koefisien relatif lampiran 7. Lampiran 7 yaitu yang ini. Karena kita menggunakan laston yang lapisan permukaannya laston, kita menggunakan A1-nya itu 0,40. Lalu karena kita menggunakan batu pecah yang kelas A, kita A2-nya 0,14 dan sirtunya itu kan yang kelas A, jadi A3-nya 0,13. Lalu kita masukkan ke data ini dan tebal lapisan minimum dilihat dari ITP. ITP-nya kan tadi 9. Karena ITP-nya kita 9, ini lampiran 8 ya. Karena ITP-nya kita 9, yaitu di antara 7,5 sampai 9,99, maka kita ininya tebal minimumnya untuk lapisan permukaannya kita mempunyai 7,5 dan untuk pondasinya kan ITP-nya 9, jadi kita 20 tebal minimumnya. Lalu untuk pondasi bawah, untuk setiap nilai ITP bisa digunakan pondasi minimal 10 cm. Jadi kita mempunyai data 7,5, untuk lapisan pondasi atasnya 20, lapisan pondasi bawahnya 10. Lalu ini rumusnya untuk mengecek apakah D1-nya aman atau tidak. Karena D1-nya 12 masih di atasnya 7,5 berarti aman. Jadi tebal perkerasan jalan yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk lapisan pondasi bawah kita memiliki ketinggian 10 cm dengan situ kelas A, dan lapisan pondasi atas 20 cm dengan batu pecah kelas A, dan lapisan permukaan kita memiliki ketebalan 12 cm dengan menggunakan laston MS744. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.